Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mas Anta. Ini kita ngulang syutingnya karena ada kendala teknis tadi. Dan saya juga mau ngulang nih, wah saya dapat keberkahan ketemu intelektual ini. Jarang-jarang dapat tamu intelektual, guys. Mas Iqbal sukanya bercanda ya. Padahal saya bukan intelektual. Gini Mas Iqbal, pertama makasih Mas untuk waktunya, untuk rumahnya yang sangat indah ini. Udah dikasih kesempatan untuk saya dan teman saya Sugeng yang ngebantu untuk proses syuting ini. Tampak profesional ya? Tampak profesional. Hai Lantip. Halo Om. Gitu. Halo. Ini pemalu guys. Lihat kamera dong, lihat kamera, senyum dulu, dada dulu. Jadi Mas Iqbal, kemarin tuh aku jalan-jalan Mas. Enggak jalan-jalan, mengisi sore mau membeli sebuah buku. Kedua buah toko buku di Yogyakarta. Yang pertama di Togamas di Kota Baru. Sudah parkir motor, kemudian ya tentu bayar 2.000 kan Mas setelah itu. Nah aku mencari bukunya Mas Iqbal Aji Daryono. Oke, dapat ya di katalog komputernya. Cuman buku yang kuinginkan tuh nggak ada Mas. Jadi kemudian aku berjalan dari situ ke Gramedia. Kan cuman nyebrang aja nggak sampai ya. 5 menit kan Mas jalan gitu. Kemudian menikmati sedikit Jogja lagi hangat-hangatnya. Nah di Gramedia itu aku ketik lah Homo Digital. 2 kali Mas, aku sama dua orang staff, laki-laki dan perempuan ngebantu, nggak keluar tuh Mas, Homo Digital. Tapi ketika aku masukin nama Iqbal Aji Daryono, keluarlah itu semuanya. Buku yang diinginkan ini Mas. Itu kenapa kok tiba-tiba kepikirannya Homo Digital? Aku nggak tahu karena ini mungkin buku yang kenapa Homo Digital? Karena Homo Deus kan ya? Iya, karena ini kan gambarnya, ini covernya sangat menarik sekali kan. Aku pikir oke, mungkin ini tentang Homo Digital gitu-gitu kan. Kayak gitu, Mas. Kalau ini sih judulnya dari ini ya, dari penerbit ya, dia mutus sedikit. Ya, lumayan bisa numpang-numpang sama hari-hari dikit gitu. Nah, kemudian kan setelah itu aku dapat, terus aku langsung baca. Mengalir, enak banget. Aku tuh kan jujur, aku nggak mengikuti tulisan-tulisan Mas Iqbal. Bukan karena apa-apa, karena memang... karena memang ada gap intelektual di antara kita kan? Enggak, Mas. Tapi pada akhirnya sudah aku baca mengalir. Meskipun ada 1-2 ya aku bilang, ini ya nanti kita bahas di dalamnya. Tapi menarik kan kayak konsep kita ini kan Mas Iqbal juga ngebahas tentang angkringan 4.0 gitu kan. Mas Iqbal tuh menyarankan ya udah sering-seringlah ngangkring kalau di Jogja gitu kan. Nah Mas Iqbal sendiri itu memaknai angkringan tuh beneran ngangkring. Supaya ada sisi kemanusiaannya, orang tidak melulu di dunia digital itu, atau gimana Mas? Sebenarnya seingat saya ketika saya nulis itu yang pertama jelas ngangkring itu saya emang seneng ngangkring ya. Ya belakangan aja agak berkurang karena mungkin jarang pulang. Tapi ada beberapa tempat angkringan yang paling agak genuine ya. Angkringan bukan angkringan kekinian. Kan kalau tidak salah saya tulis di situ kalau angkringan sekarang ini yang model sekarang itu kan yang kumpul sendiri-sendiri itu sudah bukan angkringan ya. Dia melanggar khitoh angkringan ya. Angkringan itu kalau saya mana seringkali adalah tempat orang nongkrong, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ngerokok-ngerokok. Terus dia bisa berbincang dengan siapapun di situ, yang bahkan tidak kenal. Dan saya ada beberapa langganan saya gitu. Dan ketika sudah duduk di situ, selalu menyenangkannya itu adalah saya bisa berjumpa dengan siapapun tanpa mereka itu peduli siapa saya gitu ya. Bahkan ngobrol 2 jam nggak kenalan, nggak tahu nama gitu ya. Dan itu saya kira yang akhirnya kemudian saya tarik ke topik ini. Ini kan topiknya bukan angkringan itu kan, tapi topiknya bahwa dunia obrolan kita di era digital itu yaitu media sosial itu ya mirip angkringan gitu. Kita ngobrol gitu kan. Betul, dan beda ketika kan kita baru kenal nih Mas ya. Aku inbox Mas Iqbal, aku cuma sebelumnya kan baca-baca status Facebooknya mungkin 24 jam itu ya. Karena kan penuh waktu ya kan. Nah, aku bilang, kok berbeda ya cara Mas Iqbal menjawab di inbox, kemudian kita bertemu gitu-gitu. Salah paham saya itu banyak yang luntur Mas. Iya enggak? Dan itu Mas jelaskan juga di tulisan Mas di dalam sini kan tentang kesan. Apa maksudnya? Maksudnya tentang kesan bahwa banyak orang misalkan nggak kenal ya udah tiba-tiba menyerang atau bagaimana ya kan? Jadi karena tidak ada tidak ada interaksi yang real gitu kan seperti angkringan itu kan. Gitu. Jadi kalau mungkin nanti tolong saya diingatkan karena saya nulis ini kan jangkanya agak panjang ya. Jadi beberapa sudah mulai agak lupa. Itu ketika saya bicara angkringan, lalu saya kaitkan dalam konteks dalam tanda petik angkringan di era digital, itu adalah bagaimana sebenarnya ketika kita menyikapi ruang-ruang obrolan di media sosial, itu ya
dia adalah ejawantah baru dari angkringan model lama. Cuma gitu ya, dalam segi sisi interaksinya. Kita bisa ngobrol dengan siapapun, terus siapapun boleh ngomong, tidak harus peduli dia itu level akademisnya seperti apa misalnya gitu ya. Yang akan didengarkan juga bukan melulu orang-orang yang paling pintar, tapi orang siapapun yang paling pintar ngomong gitu, kira-kira gitu. Iya, oke. Paling pintar. Di situ tuh paling pintar ngomong, bukan paling pintar ya. Oke. Dia paling goblok pun kalau ngocehannya kenceng ya dia akan didengarkan gitu. Yang penting ngoceh. Yang penting ngoceh, cuman kan bagaimanapun yang namanya audiens itu kan juga bukan batu atau bukan daun. Dia juga bisa berpikir. Dia akan bisa memilah mana yang layak didengarkan, mana yang cuma membual gitu kan. Lama-lama mekanisme alam itu akan berjalan gitu. Ya. Dan itu yang saya kaitkan bahwa di angkringan itu juga modelnya hampir mirip ya. Di medsos juga kayak gitu. Makanya ngoceh lah, asal ngocehnya juga ada mutunya gitu lah kira-kira. Ya, dan istiqomah. Kalau itu soal lain ya. Soal lain kalau istiqomah itu ya. Kadangkala kita sulit membedakan antara istiqomah dan kecanduan, Mas. Iya. Mas, enak loh Mas kopinya, Mas. Wah, alhamdulillah. Ini oleh teman juga. Oleh teman dari Flores. Iya. Enak. Nah, gimana sih, Mas? Pasti ini buat sendiri kan, Mas? Yang jelas tadi ngaduknya saya pakai sholawat. Nah, Mas Iqbal ini kan sebagai ayah ya. Kemudian juga saya itu sebenarnya juga kadang suka ya melihat sosok di mana Mas Iqbal bisa membagi ya antara juga pekerjaan sangat produktif kan, Mas Iqbal menulis sangat banyak bukunya seperti yang di depan ini. Dan banyak yang tidak dibukukan. Banyak yang tidak dibukukan, tapi juga Mas bisa juga di keluarga juga bisa membagi waktu selain sebagai di sini kan diklaim nih praktisi medsos penuh waktu. Gimana tuh Mas ngebagi waktu antara Mas Iqbal, keluarga, kerjaan dan lain sebagainya? Oke, sebenarnya kalau soal membagi waktu itu ya kira-kira sama lah orang-orang itu. Bedanya kan saya bukan orang kantoran gitu aja Mas. Jadi kalau karena saya nggak kantoran, ketika saya menulis misalnya, mereka anak-anak ini bisa, anak saya 2 ya, anak-anak bisa tetap lihat saya terus kan, ada tampilan bapaknya gitu. Kecuali pas saya keluar kota gitu. Tapi kalau nggak keluar kota, ketika saya kerja pun, itu ya salah satu jenis pekerjaan saya adalah pegang HP. Dan itu bisa dilakukan sambil tiduran, sambil main sama mereka gitu kan. Bahkan kadang-kala saya jalan-jalan nih, keluar gitu sama anak-anak, sama ibunya. Saya kadang megang HP itu juga ada kerjaan. Jadi kerjaan saya karakter kerjaan satu. Yang kedua juga saya itu senang di rumah. Senang jalan-jalan tapi juga senang di rumah. Ketika di rumah juga kerasan, kadang malas keluar juga. Jadi tanpa saya sadari, saya menciptakan keseimbangan dari situ, Mas. Nah, beruntung Mas Iqbal bisa menghubungkan itu dengan pekerjaan ya kan, kemudian itu kan berhubungan dengan mencari nafkah dan sebagainya. Betul. Itu tapi kalau tidak melakukan seperti itu bertolak belakang kan dengan misalkan tulisan Mas Iqbal yang mungkin juga mengkritikkan bahwa ada orang yang tenggelam di dunia media sosial sehingga ya itu sisi kemanusiaannya dia lenyap dan lain sebagainya, ada efek sampingnya. Agak sedikit bukan bertolak belakang ya. Bertolak belakang sih bisa juga. Cuma gini, ketika saya mengatakan itu bukan untuk semacam saya sebagai guru dan orang-orang sebagai murid kan. Saya adalah korban yang salah satu yang paling parah dari media sosial gitu. Atau bisa dikatakan korban, bisa dikatakan pelaku gitu ya. Saya orang yang bahkan saya bisa menulis begini pun ada titik awalnya itu kecanduan Facebook gitu. Saya nulis panjang, saya berdebat sampai berjam-jam, berdebat bukan berjam-jam. Posting itu 15 menit, berdebatnya bisa berhari-hari gitu. Jadi saya pun juga ketika saya mengatakan ada kemanusiaan yang hilang, termasuk kemanusiaan saya, Mas, gitu loh. Saya tidak mengatakan saya manusia utuh dan kalian robot-robot, enggak gitu. Dan sebagainya. Dan Mas Iqbal ini kayaknya tipikal nulisnya gitu ya. Ada kejujuran yang kemudian mengorek diri sendiri, tapi kemudian juga kembali ke mengkritik, tapi kemudian masuk di dalamnya. Ya karena apa? Karena saya ini lelaki biasa, Mas. Yang penuh dengan lumpur dosa gitu. Tapi kalau ini soal strategi komunikasi ya. Orang itu tidak suka ketika kita menulis dan kita memposisikan diri sebagai pahlawan. Kita memposisikan diri sebagai sosok mulia, sementara menasihati pembaca, itu orang nggak suka. Kalau itu sebenarnya hasil pengamatan ya, hasil eksperimen. Dan termasuk ketika saya menempatkan diri sebagai pembaca. Saya penulis, tapi kan saya juga pembaca. Kalau saya baca kok isinya orang menasihati itu kan malas gitu ya. Iya, motivator. Ya, ala-ala motivator atau ala-ala orang yang menghakimi gitu. Nah, ketika saya menuliskan tentang
hal-hal yang sifatnya ada nuansa moralnya atau nuansa baik buruknya, mending saya dalam posisi buruk gitu ya. Satu, karena saya memang buruk. Yang kedua, pembaca tidak akan suka ketika saya posisinya merasa di atas gitu. Mas Iqbal ini kayaknya di antara merendah atau ini beneran rendah hati kayaknya. Kalau soal kecanduan, iya Mas, serius itu. Jujur itu? Jujur, iya. Okay. Memang saya tuh sampai belakangan aja lah, nggak usah dulu parah banget. Nonton reels aja ya, itu diam-diam bisa sampai 2-3 jam nggak lepas gitu Mas. Baca buku setengah jam sudah ngos-ngosan. Dan itu ya jujur saya akui gitu. Dan memang ini mekanisme yang harus kita sadari kan. Cuma bedanya saya merenungkannya, teman-teman dan menuliskannya, mungkin teman-teman tidak gitu loh. Dan sampai mendapatkan pencerahan. Mas Iqbal ini suka sinis ya tentang pencerahan, intelektualitas, orang-orang pintar. Di sini kan diungkapkan ya. Ada beberapa lah ya, 3-4 ya. Dan sepertinya ya selalu begitu tuh Mas Iqbal tuh, kayak kok males ya, padahal ya maksudnya keluarga beliau sendiri kan keluarga akademisi ya. Ada hal-hal, kenapa bisa seperti itu Mas? Mas jengkel atau? Sebenarnya sepotong Mas, kalau Mas Anta melihatnya saya tidak suka intelektual atau saya tidak suka akademisi. Saya tidak suka akademisi yang sombong. Dah. Sombong itu bentuknya macam-macam. Kan ada yang orang-orang yang katakanlah sering merendah. Masuk ke dalam obrolan umum, tapi dia menjaga jarak, dia merasa paling wadak saja ya. Dia ngomong dengan gaya yang daki-daki, yang berat-berat gitu ya. Di depan lingkungan yang sebenarnya tidak kompatibel untuk menerima omongan semacam itu. Itu aja saya udah gak suka gitu loh. Artinya apa yang mau dia cari? Dia mau mencari komunikasi, ya kan? Komunikasi efektif dengan siapa yang diajak bicara, atau dia cuma ingin tampak hebat. Nah, itu. Jadi kalau intelektual yang bisa secara strategi komunikasi dan secara karakter dia bisa memaksimalkan, katakanlah, ya apa ya, katakanlah dia bisa masuk ke dalam dunia yang dihadapi. Itu saya hormat. Banyak itu teman-teman kita yang nggak usah saya sebut ya. Saya kalau teman-teman lihat saya nongkrong sama orang pinter, beberapa orang pinter, berarti dia orang pinter yang nggak sombong. Udah gitu aja lah ukurannya kayak gitu. Kalau udah males nemui gitu, biasanya ya itu tadi, bukan cuma soal gaya ya, tapi ketika dia seringkali apa ya, seolah-olah kelompok awam itu selalu murni kedangkalan isinya gitu loh. Karena saya mewakili orang awam, saya bukan akademisi, lulus S1 aja alhamdulillah. Saya kadang menulis juga bukan pakai kerangka-kerangka yang saintifik gitu-gitulah ya. Saya merasa berusaha mewakili kasta saya. Berarti selama ini ketika aku mengajak ngopi Mas, Mas Iqbal sangat bagus ngebalasnya, cuman nggak sempat. Itu mungkin jawabannya plus karena bukan intelektual ya. Anda harus tahu, Mas Anta itu japri saya aja baru hitungan bulan yang lalu, dan itu saya sedang sibuk-sibuknya memang keluar kota. Sedang sibuk-sibuknya menggarap. Ayo ini kita bahas sedikit. Menggarap buku kontroversial yang membuat saya dituduh intel CIA. Ya, gini ya. Ini buku ini, dan emang ini terbatas ya Mas ya dijualnya ya. Terbatas. Sebenarnya mungkin tidak dijual dalam arti kayak komersil enggak, karena kan ongkos cetaknya aja mahal banget, 400 halaman full color. Cuma ganti ongkos cetak gitu. Pas. Itu hanya bisa didapatkan dari saya langsung. Dan ada plus tanda tangan. Ada mungkin ada chip-chipnya di dalamnya. Buat pemantauan semuanya ya. Mas Iqbal nih gitu ya, dia bisa dia smash balik. Smash balik tuh juga kadang menusuk, kadang gimana gitu Mas ya. Kadang memanfaatkannya untuk ini ya, untuk kepentingan saya sendiri. Jadi kadang-kadang ada yang ngecek misalnya buku jarang sih ya, ngecek kelas online saya misalnya, saya punya kelas menulis online ya. Ejekannya saya capture dan saya jadikan iklan. Iya. Kelas menulis online. Nah, di sini itu kan di buku ini sayangnya ya Mas ya, ini pendapat saya pribadi. Iya. Mungkin ini banyak yang ada beberapa yang sudah pernah ditulis gitu ya, kemudian ditayangkan ya. Mungkin di detik.com gitu. Sayangnya di sini kemudian di akhir tulisan gitu kayak nggak ada keterangan waktu gitu loh, sehingga kan aku meraba-raba sendiri nih, ini kejadiannya kapan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aja itu sih, setuju. Iya sih, Mas? Setuju, karena sebenarnya waktu itu kami juga ada sedikit diskusi dengan pihak redaksi di penerbitan, tapi nggak tahu, mungkin mereka punya pengalaman dalam soal pasar kalau itu memilih nggak usah aja, gimana ya udah terserah lah gitu. Saya kan waktu itu targetnya udah pokoknya terbit aja lah gitu. Saya juga nggak ngejar misalnya banyak segala macam. Buat saya itu kadang-kala terbit aja udah menyenangkan, karena dia akan minimal orang itu tahu
iki tenanan penulis gitu. Oh ya, karena ini kan ya banyak buku saya terbit, nggak habis dan sebagainya. Ini juga cuma jadi cetak 1.500, cuman 1 bulan nih udah langsung cetakan kedua. Cetakan kedua ya. Wow, hebat dong. Ya. Nanya apa lagi, Mas? Ya terserah apa. Nah, di dalam cara-cara Mas Iqbal menulis itu kan Mas Iqbal tuh ya menyisipkan tidak banyak hal yang berat-berat, tapi sebenarnya itu efeknya bisa dibaca halayak ramai ya, karena tulisan populer gitu kan. Dan aku sempat beberapa kali juga tertawa gitu. Ada yang tergelitik ya nggak sih? Ya, ada yang tercubit? Apa ya? Bukan tergelitik, menggelitik diri sendiri katanya itu. aku tersapu lah ya gitu Mas, tersapu dengan kata-kata yang ada di situ. Ada satu hal juga kemudian mungkin ini aku nggak mau tahu ya Mas ya. Apakah ini juga menunjukkan nilai Mas Iqbal misalkan ikut harus tapi tak hanyut. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu nggak? Ikut arus tapi nggak ngeli apa? Mungkin gini, dalam kapasitas saya tentu saja ya, bukan kapasitas yang berat-berat. Saya ketika mau menulis juga ingin menyampaikan sesuatu yang ya ada nilainya lah gitu ya. Apalagi ketika mungkin ngantuk ya, nggak apa-apa. Malah jadi adegan bagus. Ini kan buku ini sebenarnya kumpulan detik, cuman detik itu dari sekian tahun gitu, dan kalau di Google seringkali banyak yang nggak muncul, nggak tahu kenapa ya. Nah, saya memberikan waktu itu ya, saya kan nulis setiap hari Selasa sejak tahun 2016 sampai berakhir Januari kemarin, 5 tahun lebih 2 bulan. Itu saya memberikan satu ruang spesial bagi kolom saya itu untuk mengekspresikan apapun sesuai kemauan saya. Jadi ini ruang idealis saya gitu ya. Jadi kalau di detik saya tidak diarahkan, mau nulis apapun bebas gitu. Saya tidak diarahkan, tidak dipesan gitu. Jadi kalau toh mau bilang komposisi karya dari seorang penulis, saya akan mengatakan bahwa salah satunya buku ini adalah ruang idealis saya. Ini menunjukkan siapa saya, pikiran saya bebas seperti apa. Saya bukan tujuan katakanlah pragmatis di situ. Nah, tapi beda kalau yang ini. Nah, ini ada sedikit ruang nggak apa-apa. Dia memang kayak gini, dia nggak bakal mau. Nah, ini kan kalau ini ruang bukan idealis ya, ada sisi pragmatis, tapi secara teknik saya idealis, secara teknik ya. Nah, itu yang tadi balik di Sapien tadi itu. Saya memang di situ kalau tadi Mas Anta menyampaikan tentang ngeli ning ora keli tadi ya, menghanyutkan diri tapi tidak terhanyut tadi. Lebih pada soal teknik dan metode ya. Metode penyampaian maksudnya, bukan metode penelitian. Metode penyampaiannya saya sampaikan dengan sebisa mungkin tulisan itu menurut saya sebagai penulis, tulisan itu akan mencapai titik keberhasilan awal ketika apa? Ketika dibaca. Banyak sekali orang yang merasa menulis hebat, berat-berat, tapi nggak ada yang baca. Untuk apa? Untuk apa gitu ya. Karena pada prinsipnya tulisan itu adalah penyampaian atau transfer pikiran gitu. Kalau transfer pikiran saja, step itu saja tidak terlampaui, lalu untuk apa gitu kan? Jangan-jangan menulis untuk diri sendiri atau menulis hanya untuk kelompok sendiri. Saya pernah ketemu seorang kawan, bukan kawan sih ya, seseorang gitu ya, yang dia mengatakan menulis itu seharusnya untuk orang yang levelnya di atas kita gitu. Saya tak habis pikir sampai sekarang gimana logikanya. Beliau mengutip seorang begawan yang saya tidak perlu menyebut namanya juga daripada nanti malah kayak menjelek-jelekan. Jadi menulis itu dengan tujuannya untuk orang yang strata intelektualnya jauh di atas kita. Tujuannya begitu, biar dia naik kelas gitu kan. Saya tidak berpikir begitu. Saya tidak ingin naik kelas dengan itu. Saya ingin pikiran saya dipahami orang, bermanfaat untuk orang gitu ya. Cukup. Ketika saya ngeklaim bahwa saya punya sedikit sikap kritis di situ, maka sikap itu saya tularkan kepada orang. Gitu udah cukup gitu. Ya. Makanya tulisan rame itu bagi saya prinsipil. Karena ada reaksi di situ. Bukan soal reaksi, karena dia dibaca. Gitu loh. Karena saya ingin pikiran itu ya tersampaikan, bukan kok pikiran disimpan di laci, dia hanya akan menjadi katakanlah mainan untuk diri kita sendiri. Itu menurut saya sih ya. Ada beberapa tulisan sendirian saya ya. Pegiat literasi menulislah di. Nah misalnya itu ya. Tidak semua akademisi saya serang juga, tapi akademisi yang hanya suntuk sekali dengan jurnal, dia melupakan dari mana rahim dia itu, masyarakat yang dia hadapi, sehingga dia melupakan fungsi-fungsi katakanlah ya untuk
jadi intelektual publik harusnya kan. Ada ruang itu minimal. Kalau dia suntuk hanya di lembar jurnal, ya mungkin dia tidak akan mengubah apapun selain mengubah jurnal itu sendiri. Iya. Nah kemudian Mas Iqbal nih juga ini kan termasuk fleksibilitas kan, ikut arus tapi nggak hanyut kayak gitu-gitu kan, itu juga ya, ada hubungannya. Niat saya begitu. Kemudian termasuk juga misalkan sekarang kan Mas Iqbal mempersiapkan untuk buku anak-anak ya. Sebenarnya kalau itu sih sama teman-teman saya bukan murni katakanlah untuk ya ada kaitan, saya mengawinkan tentu saja antara idealisme dan industri, selalu begitu, karena kalau nggak hidup gitu itu ya. Itu termasuk tadi filosofi itu ya, ikut arus tapi nggak hanyut. Ya ada sisi itu, tapi saya sendiri dari dulu kan punya track pekerja buku yang segmennya anak-anak, karena dulu buku madrasah kan, saya dulu pernah bekerja bareng Mahfud Ikhwan teman kita itu. Oke. Ya. Jadi ada jejaknya sebagai editor ya, sebagai waktu itu setelah saya naik dari level editor kan saya juga kreator lah, dalam arti saya semacam pemretnya gitu. Oke. Gitu. Mas, ini kalau ada teriakan paket bubar nggak acara? Ini Mas Hanta itu ngutip yang ada di bawah ini. Jadi kita nggak bebas. Ini mending kalau paket ini tadi istri saya itu kan belum pulang tapi disuguh apa, nggak ada suguhan nih, wah tak GoFood ke aja, nanti apa pisang goreng apa nanti udah GoFoodin. Nah nanti kan paling ada GoFood gitu kan, padahal kita itu teman-teman. Jadi ada salah satu tulisan di situ saya mengatakan teknologi itu konon mempermudah gitu ya, membuat kita merdeka, tapi kadang-kala justru di luar kontrol kita gitu. Kita lagi asik-asik ngobrol gini, tiba-tiba digedor orang, paket atau GoFood gitu ya. Dan mungkin sudah di depan, saya terus bilang, centel aja di handle pintu. Oke. Atau mungkin nanti suatu saat, sebentar, sebelum itu paketnya banyak untuk siapa sih? Mas Iqbal atau istri atau siapa? Sama sih, kita termasuk orang yang agak kecanduan ngolsop juga. Tapi istri lah paling banyak. Ya untuk kadang misalnya kebutuhan apalah, jajanan atau apa, kadang-kala kan ya kebanyakan yang pegang istri. Ya saya kadang-kadang juga, anak-anak juga. Itu nggak bisa ditulisin di depan, paket ditaruh di sini. Masalahnya bikin tempat naruhnya itu ya ribet. Apalagi kalau makanan ya, nanti kucing gimana? Apalagi kalau yang datang mobil, paket mobil. Iya Mas Iqbal. Apalagi yang kita bahas sore ini Mas ya? Sebentar lagi senja ya kan Mas. Ini Mas Hanta ini bentar lagi mau hijrah ini ya. Ini yang cerita dia aja. Jadi. Mundur ya. Oke, berarti nggak jadi dibahas nih. Nggak jadi. Iya, suka lo gelasnya ini. Ada foto anaknya Mas ya? Itu kayaknya gelas anak saya. Iya, makasih Sugeng gini dibilang. 3 menit lagi. 25 menit menuju 25 menit. Ini sambil ini anaknya ini. Okay. Dia emang kayak gini ya. Dia tuh bisa tidur sambil berdiri di mobil itu. Kayak ayahnya. Bapaknya tuh nggak senang tidur, itu jelek saya, nggak senang. Kalau ada pilihan hidup nggak harus tidur, saya nggak pilih nggak tidur. Gitu ya? Bukan ngapa-ngapain, dia kadang nggak berguna nonton reels, gitu-gitu lah. Siapa tahu waktu di Australia dulu, waktu nyupir sambil tidur kan? Pernah kalau itu, ayo bahaya banget. Ya dia kayak gini emang kelakuannya ya. Dia kalau ditidurkan nggak mau. Beda sama kakaknya. Oke, kayaknya udah cukup. Kok cepet ya? Tahu-tahu ya, 25 menit ya. Kasihan juga dia mau tidur. Enggak, dia nggak mau. Dia mau, coba nanti tak taruh, nggak bakal mau dia. Emang kayak gini senengnya. Alright, BTW kenapa bajunya Spider-Man, ayahnya Batman? Iya ya, betul juga, baru sadar. Father and son. Oke Mas, kayaknya gitu aja kita dulu sore ini. Nanti kapan-kapan kalau udah nggak tahu deh, bisa bertemu lagi, mungkin bisa. Oke, ya lagi. Nanti di tongkrongan yang lain. Di angkringan lah kadang-kadang biar. Sugeng ini akan membuka angkringannya lagi. Wah mantap. Di mana Mas? Sambil iklan tuh. Di Langgeng, di mana? Karanggayam. Oh di Karanggayam. Utara Universitas Gajah Mada, Universitasnya Mas Iqbal. Mungkin Mas Iqbal 2 menitan mau menceritakan sesuatu tentang apa ya? Belum ada lah. Kata aja itu nanti. Nggak ada lah. Kayak pesan-pesan saya tuh kalau menulis itu paling anti dengan pesan moral gitu. Pengennya itu ya satu, pembaca memaknai sendiri, itu kan kita tahu sama tahu, ada pembaca menafsir. Terus kita sendiri sebagai penulis juga tidak memposisikan diri lebih tinggi dibanding pembaca. Jadi bukan ngajari ya, tapi terlibat gitu. Dan itu sebenarnya sih kalau mau pakai sedikit hasil riset ya ada risetnya kan. Generasi milenial itu paling nggak suka dengan hierarki gitu kan. Formalitas hierarki itu nggak suka.
penegasan kasta itu juga nggak suka. Itulah kenapa yang tadi saya sampaikan di awal berpanjang-panjang tadi, ketika kita menulis, maka ketika kita memposisikan diri berada di dalam, bukan seolah-olah pengamat yang mengajari gitu. Makanya kalau disuruh kasih closing statement ngajari penonton, audiens, ya Mas Anta aja lah yang intelektual lagi. Itu kayak rapat serius Mas ya. Cukuplah ke Facebooknya Mas Iqbal atau media sosialnya Mas Iqbal untuk mencari tahu apa tentang Mas Iqbal. Itu pun mungkin cuma 10% dari Mas Iqbal kayaknya. Iya nggak sih Mas? Ya kalau persentase mungkin sudah mendekati 40% lah itu medsos saya itu, karena memang jadi ya apa, bukan cuma merampas waktu ya, tapi merampok hampir seluruh hidup itu. Iya, oke. Iya Mas Iqbal, terima kasih banyak ya Mas. Makasih Mas Anta, makasih Mas Sugeng, makasih teman-teman. Iya.